Dalam sistem parlementer, presiden hanya kepala negara, sedangkan perdana menteri memimpin kabinet. Banyak partai politik membuat kabinet rapuh. Akibatnya, hampir setiap tahun terjadi pergantian. Di depan sidang gabungan parlemen dan senat RIS, Presiden menjelaskan prinsip-prinsip negara federal atau kesatuan. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Sidang yang terhormat, saya mengucap syukur, alhamdulillah. Demikian juga beberapa anggota pemerintah dan parlemen telah berkali-kali mengatakan bahwa kemerdekaan nasional bukanlah tujuan yang terakhir bagi kita. Bagi kita, Indonesia merdeka tak bukan dan tak lebih hanyalah syarat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam arti jasmani maupun rohani. Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang nyata. Apa jalan-jalan itu? Di sini kami sudah berusaha untuk memperbaiki ekonomi dengan supaya dengan adanya program pembangunan jangka panjang ini yang sudah kami siapkan dapat memperkuat negara muda ini. Namun, kita butuh dukungan parlemen yang kuat agar rencana ini berjalan dengan lancar. Tetapi, kita juga butuh persatuan agar rencana ini bukan hanya sekedar wacana. Kebijakan Anda terlalu berat sebelah. Banyak daerah yang belum merasakannya. Kami tidak percaya dengan langkah ekonomi ini. Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949, Indonesia memilih sistem parlementer yang menempatkan Perdana Menteri dan Kabinet sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Masa itu dikenal sebagai demokrasi liberal, ketika partai-partai politik memiliki peran besar dalam pemerintahan. Namun, 9 tahun berikutnya, kabinet jatuh bangun, silih berganti, karena rapuhnya koalisi dan seringnya terjadi perbedaan dan kepentingan di parlemen. Pak, perjanjian bantu luar negeri melalui MSA itu bisa bantu ekonomi kita terpuruk. Tapi perjanjian itu berarti kita tolong ke blok barat. Bukankah politik luar negeri kita harus lebih aktif? Kami menolak keras. Indonesia tidak boleh terikat oleh kepentingan asing. Perjanjian bantuan asing dianggap bertentangan dengan politik bebas aktif. Kabinet Sukiman pun tumbang, menambah daftar kabinet berumur singkat. Wilopo kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri. Harapannya, ia mampu meredam konflik dalam negeri, terutama soal tanah.
Semuanya, kami di sini perlu menyelesaikan persoalan tentang tanah di desa agar petani mendapat kepastian. Pak, petani kecewa. Sengketa tanah semakin meluas. Kerusuhan tidak bisa dihindari. Kami tak sangka informasi tanah menimbulkan gejolak sebesar ini. Kabinet Ali Sastroamidjojo, Burhanuddin Harahap, sampai Juanda juga menghadapi masalah serupa, seperti koalisi rapuh, parlemen sibuk berdebat, hingga pembangunan terhambat. Pertentangan di parlemen semakin tajam. Perdebatan antar partai kian sering berubah menjadi mosi tidak percaya. Situasi ini membuat Presiden Soekarno tidak puas dengan demokrasi liberal yang dianggap hanya melahirkan perpecahan tanpa stabilitas. Kami menolak kebijakan ini. Kabinet anti tidak mampu mengakomodasi kepentingan rakyat. Tidak bisa, Pak. Partai kami tidak setuju. Kalian itu cuma mementingkan golongan tertentu. Justru partai kalian yang menghambat pembangunan nasional. Tidak, Pak, tidak bisa. Kebijakan ini dari awal tuh sudah cacat. Tanpa dukungan yang jelas pula. Gimana rakyat bisa percaya, Pak? Terus apa yang kalian tawarkan? Sekedar kritik tanpa solusi. Kami menuntut perombakan kebijakan. Atau kabinet ini harus turun sekarang. Saudara-saudara sekalian, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya keluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Demokrasi liberal telah gagal memberi kestabilan. Kini saatnya kita kembali pada jiwa asli revolusi untuk persatuan bangsa dan masa depan yang lebih tangguh. Cukup sebagian pidato kaya kali ini. Terima kasih. Dekret Presiden menjadi penanda berakhirnya era demokrasi liberal dan lahirnya demokrasi terpimpin. Sejarah mencatat, jatuh bangun kabinet tahun 1950 hingga 1959 adalah cermin betapa sulitnya menjaga persatuan dalam keberagaman politik Indonesia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, dengan rahmat ya Tuhan. Namun tanpa dukungan parlemen yang kuat, rencananya akan sulit berjalan. Kita